rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, membeberkan informasi mengenai pertemuan pertama kali antara kliennya dan Ridwan Kamil. Menurut John Boy, pertemuan tersebut terjadi di Palembang saat ada sebuah acara besar. Pertemuan mereka berdua, Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, berdasarkan informasi yang saya dapat dari klien saya, terjadi pada saat ada event di Palembang, ujar John Boy Nababan Sabtu 5 April 2025. John Boy memastikan bahwa setelah pertemuan tersebut, komunikasi dua arah antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil terus berlangsung. Mereka pasti bertemu. Kalau tidak ada pertemuan, tentu saja tidak akan seperti ini yang terjadi, tambahnya. Lebih lanjut, John Boy mengatakan bahwa pertemuan tersebut terjadi dalam kondisi yang baik dan hanya Lisa Mariana serta Ridwan Kamil yang mengetahui bagaimana perjalanan hubungan mereka. Pada intinya, tentu ada sesuatu yang baik di antara mereka. Hanya mereka yang mengetahui bagaimana jalannya, dan hanya mereka berdua serta Tuhan yang tahu prosesinya, ungkapnya. John Boy menegaskan bahwa masalah yang terjadi antara keduanya hanyalah persoalan komunikasi yang terputus, bukan soal pidana atau hal yang lebih serius. Ini hanya masalah putusnya komunikasi, bukan hal yang lebih besar, ujarnya. Permasalahan ini lebih pada hubungan yang berakhir tidak baik karena adanya anak, bukan soal pidana yang menakutkan. Terlebih, baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana sudah menjadi konsumsi publik, tutup John Boy Nababan soal pertemuan pertama kali Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang terjadi di Palembang. Kuasa hukum memastikan kemunculan Lisa bukan sebagai pengalihan isu. Bukan pula bagian dari trik politik untuk menjatuhkan. Sampai saat ini tidak ada pengalihan isu apapun, ini murni cuma personal mereka pribadi. Jadi jangan disangkut pautkan. Tidak ada politik, sama-sama sipil, katanya. Ini bicara komitmen saja, tidak ada politik apapun, kata John menegaskan. Dia akuinya, sejak anak yang dikandung Lisa lahir, komunikasi kliennya dan RK berjalan lancar. Tetapi sejak 8 bulan terakhir, komunikasi mereka terputus. Nafkah, semua segala macam berjalan baik, internalnya mereka masih berjalan baik. Kurang lebih 8 bulan, putus komunikasi. Penyebabnya? Mungkin lupa, mungkin handphone hilang, ataupun anything, ujarnya. Saat terus dicecar bagaimana status hubungan RK dan Lisa, tim kuasa hukumnya enggan memberikan penjelasan lebih jauh. Nggak perlu saya bicarakan di sini. Masa saya harus bilangkan yang satu A, B, C, sampai Z, ujarnya. Sebelumnya, Ridwan Kamil bakal membawa masalah tuduhan hubungan gelapnya dengan model Lisa Mariana ke ranah hukum. Tim kuasa hukum RK, Muslim Butar-Butar akan melaporkan Lisa ke polisi karena pencemaran nama baik. Itu akan kita lakukan secepatnya. Dan itu sedang kita proses, jadi kami kan sudah sampaikan tadi, ada upaya hukum yang akan kami lakukan, dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan, kata Muslim saat konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 4 April. Muslim meminta Lisa atau pihak manapun menyampaikan bukti-bukti asli ke ranah hukum, bukan melakukan penggiringan opini di media sosial. Kami kuasa hukum sangat menghormati klaim apapun dari yang ditujukan oleh pihak LM, kepada klaim kami, namun sekali lagi kami tegaskan, harus dengan cara-cara yang bermartabat melalui sarana hukum, proses hukum, bukan lewat penggiringan-penggiringan opini, tuturnya. Muslim menegaskan Ridwan Kamil memiliki hak hukum karena telah dirugikan dengan isu tidak benar dan fitnah, dan sudah seharusnya semua menghormati proses hukum dan keputusan pengadilan nantinya, ucapnya. Pak Ridwan Kamil berharap proses hukum, maupun nantinya secara mandiri, kalau kedua belah pihak sepakat, akan mengakhiri semua konflik atau polemik yang ada dan menjadi upaya terakhir yang adil dan martabat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, ucapnya. Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selaku kuasa hukum untuk merespon isunya. Nah, tentunya dalam hal ini kami merespon ada 3 hal. Pertama, bahwa pernyataan yang viral seorang perempuan yang berinisial LN ya, kalau salah ya, yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilahkan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua,
pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Nah, yang ketiga, permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan beliau sudah yang bersangkutan LN sudah meminta maaf atas kasus ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman.